Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Putri Salsabila. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada pada qawaid terjemah. Yang pertama yaitu mafhum terjemah. At-tarjamah mushtaqah min tarjim yutarjim tarjamah. Wa mutarjim tarjamah zakartu an tarjamah lughah hiya tafsir awil nakhli awil bayan. Maksudnya adalah terjemahan itu berasal dari seorang penerjemah yang menerjemahkan suatu terjemahan. Dan beliau menyebutkan bahwa terjemahan adalah bahasa yang merupakan interpretasi, transmisi atau pernyataan. Secara istilah, terjemah ada beberapa, yaitu yang pertama, istibdal mufradat minan nasi asli bi mufradat ukhra mu'adalah laha ma'na fi lughah ukhra. Definisi pertama, mengganti kosakata dari teks asli dengan kosakata yang setara yang memiliki arti dalam bahasa lain. Yang kedua yaitu istibdal maddah nasihah fi lughah wahidah bi maddah nasihah mukafa'ah laha fi lughah ukhra, yaitu mengganti artikel nasihat dari satu bahasa dengan artikel nasihat yang setara dalam bahasa lain. Yang ketiga yaitu naqlul ma'ani minal lughah mutarjim minha ila nafsil ma'ani fi lughah mutarjim ilaiha. Yang mana maksudnya adalah mentransfer makna dari bahasa yang diterjemahkan ke makna yang sama dalam bahasa yang diterjemahkan. Yang kedua yaitu anasir terjemah. Anasir terjemah atau bisa disebut dengan elemen atau bagian dari terjemah itu sendiri. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama lughah asli atau lughatul mutarjim minha, yang mana maksudnya adalah bahasa asli atau bahasa dari mana itu diterjemahkan. Yang kedua yaitu lughah hadaf atau lughatul mutarjim ilaiha, yaitu bahasa target atau bahasa yang akan diterjemahkan. Yang ketiga yaitu pesan, ide atau gagasan. Ide atau gagasan dalam proses penerjemahan itu penting. Mengkomunikasikan gagasan harus memperhatikan kaidah-kaidah gramatikal atau morfologis, artinya pertimbangan-pertimbangannya. Yang keempat yaitu mu'adalah, padanan atau persamaan. Penerjemahan tidak hanya memperhatikan pemikiran dalam teks, tetapi juga memperhatikan persamaan untuk memperoleh terjemahan yang sesuai dalam bahasa aslinya. Yang ketiga yaitu anwa'u terjemah atau jenis-jenis terjemah. Tanqasim terjemah ila terjemah harfiah wa terjemah ma'nawiyah. Al-awwal terjemah harfiah. Terjemah harfiah naqlul kalam minal lughah ila ukhra wa tura'i fi dhalika muhakatul asli fi 'adadi kalimatihi wa nizamiha wa tartibiha. Fahya tusyabbihu wad'al muradifun makan muradifuha. Terjemahan itu dibagi menjadi terjemahan harfiah sama ma'nawiyah. Yang pertama itu terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah yaitu mentransfer ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan mempertimbangkan tiruan aslinya dalam jumlah kata-katanya, kelompok dan pengaturannya, karena mirip dengan menempatkan sinonim di tempat sinonimnya. Yang kedua yaitu terjemah ma'nawiyah. Syarhul kalam wa bayan. Ma'nahu balagh ukhra ma'a mura'ah mukafa'atul lughatul asli fi ma'na wa aghrad wa istighlal sighah terjemah 'anil asli bihaitsu yumkinu an yastaghna lima 'anhu ka'annahu la asli hunaka wa la faraq. Penerjemahan ma'nawiyah menjelaskan tuturan dan menjelaskan maknanya dalam bahasa lain dengan memperhatikan manfaat bahasa asli dalam arti dan tujuan, dan kemandirian bentuk terjemahan dari aslinya sehingga dapat ditiadakan seolah-olah tidak ada akar atau cabang di sana. Selanjutnya, terjemahan jika dilihat dari jumlah teks yang diterjemahkan, terjemahan dibagi menjadi dua, yaitu terjemahan lengkap sama terjemahan parsial. Yang pertama yaitu terjemahan lengkap. Terjemahan lengkap, seluruh teks mengalami proses penerjemahan, artinya setiap bagian teks atau bahasa terjemahan digantikan oleh teks lain dari bahasa terjemahan tersebut. Yang kedua yaitu terjemahan parsial. Dalam terjemahan parsial, sebagian atau sebagian teks bahasa dari mana teks itu diterjemahkan dibiarkan tanpa terjemahan.
ke dalam bahasa yang diterjemahkan. Yang keempat yaitu awamil terjemah. تتكون عوامل الترجمة أن أركنها من عوامل لغوية وعوامل لغوية. Yang pertama yaitu awamil lughawiyah atau faktor linguistik. نجعل هذه العوامل في 4 دلالة آتية. الأول دلالة معجمية. Yang pertama yaitu makna lesikal atau kalimat yang mengandung makna kata tetap. Disebut juga dengan tanda sosial dan merupakan tanda yang mengarahkan perhatiannya dalam mempelajari dan menggunakan bahasa, yaitu makna kata dan kosakata. Yang terdapat beberapa, yang pertama yaitu konsep kata dan kosakata, bahasa dan seperangkat kosakata, memilih makna kosakata, mengetahui makna leksikal, makna tempat, dan makna sugestif atau makna tambahan. Yang kedua yaitu dalalah sorfiyah. Indikasi morfologis adalah indikasi yang diturunkan melalui formula dan strukturnya. Yang pertama yaitu ada bentuk, struktur, dan bobot kata. Yang kedua jenis kata benda, 5 kata sifat kata benda subjek, kata benda objek, kata sifat yang mencurigakan, kata benda preferensi, dan bentuk berlebihan. Yang ketiga yaitu bentuk tunggal, ganda, dan jamak. Dan yang keempat tak tentu dan serta mengetahui lokasinya. Dan yang kelima surat, jenis, arti, dan fungsinya. Yang ketiga yaitu dalalah nawiyah atau disebut juga dengan indikasi gramatikal, yang mana maksudnya adalah makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Ini mengharuskan sistem kalimat bahasa atau rekayasanya memerlukan pengaturan khusus agar kalimat tersebut dapat mudah dipahami. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah untuk yang pertama menjaga lidah dari kesalahan, membiasakan untuk berpikir logis, mengasah pikiran atau menajamkan pikiran, dan mengasah rasa. Yang keempat yaitu dalalah balaghiyah atau disebut juga dengan signifikansi retoris atau suatu majas, yang mana maksudnya adalah tanda yang diturunkan melalui berbagai metode metafora, kependekan, dan di luar persyaratan yang tampak. Penerjemah harus mengetahui aspek retorika atau statistika. Yang terpenting adalah yang pertama yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal dalam retorika. Yang kedua itu al-khasar yang artinya alat dan terjemahannya. Dan yang ketiga yaitu metafora, metonimi, kutipan, dan kalimat interjeksi. Selanjutnya yaitu awamil laghwiyah atau faktor non-linguistik. Terjemahan akan berkualitas tinggi atau berbobot jika penerjemah mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu latar belakang mata pelajaran atau latar belakang topik. Yang kedua yaitu pengetahuan yang luas. Yang ketiga yaitu konteks, dan yang keempat yaitu syarat atau konotasi. Yang kelima yaitu adawat terjemah atau disebut juga dengan instrumen terjemahan. Instrumen terjemahan itu disebut sarana terjemahan. Terdapat beberapa sarana terjemahan. Yang pertama yaitu menguasai 2 bahasa. Setiap penerjemah harus menguasai 2 bahasa, bahasa terjemahan dan bahasa yang akan diterjemahkan tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui sifat dan ciri-ciri bahasa. Sebelum penerjemah menerjemahkan teks tersebut, dia harus mengetahui sifat dan ciri-ciri bahasa. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang luas. Dan seorang penerjemah juga harus berpengetahuan yang luas. Yang keempat yaitu kamus atau senjata penerjemah. Salah satu yang dapat membantu penerjemah juga adalah kamus agar mempermudah penerjemah menerjemahkan teks tersebut. Yang keenam adalah wajibat atau syartu mutarjim. Setiap penerjemah harus memperhatikan hal-hal berikut sebelum menerjemahkan. Yang pertama yaitu jujur dalam menyampaikan ide-ide yang terkandung dalam karya aslinya. Seorang penerjemah harus berkata jujur. Yang kedua yaitu penerjemah harus menjadi orang yang paling berpengetahuan dalam bahasa target atau bahasa aslinya atau pengetahuan keduanya. Yang ketiga yaitu penerjemah harus mengkhususkan diri dalam pokok pembahasan yang akan diterjemahkan. Yang keempat yaitu karya terjemahan harus muncul dalam semangat yang sama dengan karya aslinya.
Dan yang terakhir yaitu untuk sepenuhnya penerjemah harus memahami kepribadian penulis tersebut. Yang ketujuh yaitu khutuwat terjemah atau langkah-langkah penerjemahan. Agar penerjemah dapat melakukan proses penerjemahan yang benar, seorang penerjemah harus melakukan beberapa langkah yang akan mempermudahkan penerjemah tersebut dalam menerjemahkan teks. Yang pertama yaitu qira'atun nas, membaca teks tersebut. Sebelum menerjemahkan sebuah teks, penerjemah harus membaca teks tersebut terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mu'arifah uslub nasib atau mengetahui gaya teks. Sebelum menerjemahkan, penerjemah juga harus mengetahui gaya teks yang digunakan pada teks tersebut. Yang ketiga yaitu tahdidul mufradat su'bah, mengidentifikasikan kosakata yang sulit agar mempermudahkan penerjemah untuk menerjemahkan teks tersebut. Yang keempat yaitu tarjamah nasi bihasabin jamhur mustahadaf, atau menerjemahkan teks sesuai dengan target audiens atau target yang diperlukan. Selanjutnya yaitu taqsimun nasi atau memisahkan teks. Dan yang selanjutnya bada'il bi'amaliyah terjemah, memulai penerjemahan tersebut, proses penerjemahan tersebut. Dan yang terakhir muraja'ah terjemah wa tadqiquha, merevisi dan mengoreksi terjemahan tersebut agar penerjemah menyelesaikan terjemahan teks tersebut. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.